A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala maka berkata siapa musannif, al-babul awal, akan perkataan al-babul awal. Maknanya al-babu adapun bab, al-awalu yang pertama apa bab. Itu fi fadilatil ilmi, di dalam menjelaskan keutamaannya ilmu, wal ulama'i dan orang-orang alim, orang-orang pintar. Qala berfirman siapa Allah Ta'ala, Gusti Allah Ta'ala, falaula nafara min kulli firqatin minhum, akan firman atau akan ayat falaula nafara min kulli firqah. Maknanya falaula nafara maka mengapa tidak pergi, mingkul li firqatin dari setiap kelompok, dari setiap kelompok, minhum dari kaum, siapa ta'ifatun kelompok, liyatafaqqahu agar belajar, siapa ta'ifah, liyatafaqqahu agar pada belajar siapa ta'ifah, fid dini di dalam masalah agama, Bab yang pertama menjelaskan keutamaannya ilmu dan orang-orang alim, orang-orang yang memiliki ilmu. Sesuai dengan firman Allah, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqqahu fid din. Al-babu tsani adapun bab yang kedua. Al-babu adapun bab asani yang kedua apa bab? Itu fi fadilati la ilaha illallahu, di dalam menjelaskan keutamaannya kalimat la ilaha illallah. Qala berkata siapa al-Fakhrur Razi, wa qad zukirat hadhil kalimatu, akan perkataan wa qad zukirat hadhil kalimatu. Maknanya wa qad zukirat dan benar-benar telah disebutkan. Apa hadhil kalimatu, inilah kalimat, fil qur'ani di dalam Al-Qur'an, fi sab'atin wasalasina di dalam 37, fi sab'atin wasalasina di dalam 37, apanya maudi'an tempatnya, Jadi ada 37 tempat di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Isnani adapun dua ayat, isnani adapun dua, yaitu dua ayat, itu fil Baqarah, dalam surat Al-Baqarah. Wa arba'atun adapun 4 ayat atau 4 kalimat itu fi Ali Imran, di dalam surat Ali Imran. Wa wahidun adapun 1 ayat itu fin nisa'i, di dalam surat An-Nisa. Wa isnani adapun 2 ayat itu fil An'ami, di dalam surat Al-An'am. Wa wahidun adapun 1 ayat, 1 tempat itu fil A'rafi, di dalam surat Al-A'raf. Wa isnani adapun 2 tempat itu fit Taubati, di dalam surat At-Taubah, di dalam surat At-Taubah. Wa wahidun adapun 1 tempat itu fi Yunus, di dalam surat Yunus, wa fi Hudin dan di dalam surat Hud, wa fi Ra'di dan di dalam surat Ar-Ra'd, wa fin Nahli dan di dalam surat An-Nahl, wa salasatun adapun 3 tempat itu fi Toha, di dalam surat Toha, wa isnani adapun 2 tempat itu fil Anbiya'i, di dalam surat Al-Anbiya, di dalam surat Al-Anbiya. Wa wahidun adapun 1 tempat itu fil Mu'minina, di dalam surat Al-Mu'minin, wa fin Namli dan di dalam surat An-Naml, wa isnani adapun 2 tempat itu fil Qasasi, di dalam surat Al-Qasas, wa wahidun adapun 1 tempat itu fi Fatiri, di dalam surat Al-Fatir, di dalam surat Fatir, itu fi Fatirin, di dalam surat Fatir, wa fi Was-Saffati dan di dalam surat As-Saffat, wa fi Zumari dan di dalam surat Az-Zumar, wa fi Zumari dan di dalam surat Az-Zumar, wa salah satun adapun 3 tempat itu fil Mu'mini, di dalam surat Al-Mu'min,
Wa wahidun adapun satu tempat itu fid dukhani di dalam surat ad-dukhan. Wa fi Muhammadin dan di dalam surat Muhammad. Wa isnani adapun dua tempat itu fil hasri di dalam surat al-hasr. Wa wahidun adapun satu tempat itu fit taghabuni di dalam surat at-taghabun. Wa fil muzammili dan di dalam surat al-muzammil. Wa fil muzammili dan di dalam surat al-muzammil. Jadi bab yang kedua itu menjelaskan tentang fadilah atau keutamaan kalimat la ilaha illallah, yang mana kalimat la ilaha illallah itu terdapat 37 di dalam Al-Quran. Kemudian al-babu adapun bab asalisu yang ketiga apa bab itu fi fadilati bismillahirrahmanirrahim, di dalam menjelaskan keutamaannya kalimat bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala dan telah berkata siapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuraddu du'aun awwaluhu bismillahirrahmanirrahim. La yuraddu akan perkataan la yuraddu ila akhirih. Maknanya la yuraddu tidak ditolak. Apa du'aun doa, apa du'aun doa, apa du'aun doa. Awaluhu yang adapun permulaannya doa, awaluhu yang adapun permulaannya doa itu bismillahirrahmanirrahim, kalimat bismillahirrahmanirrahim. Jadi doa tidak akan tertolak ketika diawali kalimat bismillahirrahmanirrahim. Qala berkata siapa Kanjeng Nabi, wa inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ila akhirih, akan perkataan ya wa inna ummati ila akhirih. Maknanya wa inna ummati, dan bahwasanya umatku itu ya'tuna bakal datang, itu ya'tuna bakal datang siapa ummati yaumal qiyamati pada hari kiamat, wahum halnya adapun ummati itu yaquluna pada berkata siapa ummati bismillahirrahmanirrahim, akan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Fatatasaqalu maka menjadi berat, fatatasaqalu maka menjadi berat apa hasanatuhum kebaikan-kebaikannya ummati fil mizani di dalam timbangan. Fatakulu maka berkata siapa al-umamu beberapa umat, siapa al-umamu beberapa umat, ma rajjaha mawazina ummati Muhammadin, akan perkataan ma rajjaha mawazina ummati Muhammadin. Maknanya ma adapun apa itu rajjaha bisa mengunggulkan apa ma, itu rajjaha bisa mengunggulkan apa ma, bisa mengunggulkan apa ma, mawazina ummati Muhammadin, mawazina ummati Muhammadin akan timbangan-timbangan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatakulu maka berkata siapa al-anbiya'u para nabi, kana mubtada'u kalami ummati Muhammadin, akan perkataan kana mubtada'u kalami ummati Muhammadin ila akhirih. Karena ada apa mubtada'u kalami ummati Muhammadin, permulaan ucapannya umat Muhammad, permulaan ucapannya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu asma'in, tiga beberapa nama min asma'illahi ta'ala, dari nama-nama Allah ta'ala, dari nama-nama Allah ta'ala. Al-kirami yang mulia siapa Allah, al-kirami yang mulia siapa Allah. Lawudi'at yang jikalau diletakkan apa salah sah, yang jikalau diletakkan apa salah sah, fi kiffatil mizani, fi kiffatil mizani di dalam piringannya timbangan atau di dalam neracanya timbangan. Wawudi'at dan diletakkan, wawudi'at dan diletakkan apa sayyiatul khalqi, apa sayyiatul khalqi, keburukan-keburukannya makhluk, keburukan-keburukannya makhluk,
jami'an halnya seluruhnya, fil kifati di dalam neraca, al-ukhra yang lain, la rojahat maka unggul apa hasanatuhum kebaikannya umat Muhammad. Qala berkata siapa Kanjeng Nabi, wa ja'ala dan menjadikan siapa Allah Gusti Allah Ta'ala hadhil ayata akan inilah ayat syifaan akan obat min kulli da'in dari setiap penyakit, waginan dan kaya min kulli faqrin dari setiap kefakiran, wasitran dan tutup minan nari dari neraka, wa amanan dan aman minal khosfi dari tertelan bumi, wal maskhi dan dari diubah bentuk, wal qazfi dan dari tuduhan palsu, dituduh zina. Itu semua bisa terjadi. Artinya kalimat bismillahirrahmanirrahim itu bisa menjadi obat dari segala penyakit, bisa membuat orang kaya dari kefakiran, bisa membuat orang terjaga dari api neraka, dan juga bisa membuat orang itu terhindar dari musibah-musibah lainnya. Bisa terjadi itu semua madamu selagi terus. Artinya istiqomah siapa umati Muhammad itu ala qiraatiha tetap atas membaca hadhil ayah, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Jadi selagi mereka mengistiqomahkan bismillahirrahmanirrahim, insya Allah segala yang tadi disebutkan itu bisa saja terjadi. Jadi kalimat bismillahirrahmanirrahim ini bisa menjadi obat, bisa membuat orang kaya, bisa membuat orang terhindar dari segala musibah, bisa juga membuat dia terhindar dari api neraka. Al-babu ar-rabi'u, adapun bab ar-rabi'u yang keempat apa bab? Itu fi fadilatis sholati di dalam menjelaskan sholawat ala nabi atas kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan bersalawat kepada kanjeng Nabi. Qala berkata siapa Rasulullah utusannya Allah, majtama'a qaumun fi majlisin, akan perkataan majtama'a qaumun fi majlisin. Majtama'a tidak menjadi kumpul, tidak menjadi kumpul. Siapa kaum, orang banyak, fi majlisin di dalam suatu majlis, walam yusalla dan halnya tidak disolawati, siapa alayya atas aku kanjeng Nabi, fihi di dalam majlis, illa tafarraqu kecuali pada berpisah-pisah siapa kaum, kakaumin seperti halnya kaum, tafarraqu yang pada berpisah-pisah siapa kaum, an mayyitin dari mayit, meninggalkan mayit, walam yagsiluhu
halnya belum memandikan siapa kaum akan mayit. Walam yagsiluhu, halnya belum memandikan siapa kaum akan mayit. Jadi kata Kanjeng Nabi, perkumpulan suatu kaum dalam suatu majlis, yang mana di dalam satu majlis tersebut tidak dibacakan sholawat kepada Kanjeng Nabi, maka akan dibuat kaum tersebut berpisah-pisah, seperti halnya berpisahnya mereka dengan orang yang sudah mati dan mereka tidak memandikannya. Maksudnya bagaimana? Artinya perkumpulan tersebut sia-sia, tidak ada keberkahan di dalamnya, yang ada malah menimbulkan penyesalan, seperti halnya kaum yang meninggalkan seorang yang sudah mati dan tidak memandikannya. Jelas hukum memandikan mayit itu adalah kewajiban. Apabila ditinggalkan berarti kaum tersebut akan berdosa. Nah, maksud penggambaran di sini adalah seperti itu. Artinya bangkai juga, yang namanya bangkai itu adalah suatu hal yang bau, busuk. Ketika majelis tersebut tidak dibacakan sholawat, artinya berarti majelis tersebut tidak ada keberkahan di dalamnya. Yang ada sia-sia, tidak ada berkah, juga yang ada penyesalan di dalamnya. Al-babul khamis fi fadilatil iman ila akhirih, wallahu alam bisawab.